selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting pagi ini bersama Akademi Menulis.id. Sebelumnya, kenalan dulu nggak? Saya so eksis soalnya. Oke, perkenalkan nama saya Nopi. Saya dari bagian dari buku Karisa, di mana Akademi Menulis termasuk di dalamnya juga. Nah, pagi ini kita mengadakan Zoom meeting bersama Mbak Astrid Savitri. Beliau adalah salah satu mentor di Akademi Menulis.id, dan pagi ini akan mengusung tema menulis bisa dapat cuan nggak? Kira-kira kalau teman-teman ditanya kayak gitu, jawabnya gimana? Dapat cuan nggak? Sebagian orang mungkin berpikir mereka bisa dapat cuan bagi mereka yang sudah lama di dunia kepenulisan, tapi bagi mereka yang belum, mungkin masih bertanya-tanya gimana ya caranya biar nulis itu dapat cuan gitu. Nah, semua itu akan dibahas pagi ini oleh Mbak Astrid Savitri. Nah, adapun rules-nya untuk pagi ini adalah yang pertama, mohon matikan mikrofon buat teman-teman yang belum bisa kami unmute. belum bisa kami mute. Mohon nanti dimatikan biar tidak ada kebocoran suara, jadi teman-teman bisa maksimal juga ketika mendengarkan paparan materi ataupun ketika sesi tanya jawab gitu ya. Nah, untuk yang kedua, bagi teman-teman semua yang mau hemat kuota, bisa dimatikan videonya. Cuma kalau misalnya emang kuotaku berlimpah kok Mbak, kuotaku luber-luber gitu, silahkan monggo kalau mau pakai video juga nggak apa-apa gitu. Nah, buat teman-teman semua, bagi yang ikut event pagi ini bisa post story yang seru atau yang lucu-lucu dan tag everything Astrid @Akademi Menulis dan juga @Buku Karisa. Nah, buat teman-teman semua nanti kita akan ada 3 sesi pertanyaan. Jika waktunya cukup, kalau misalnya tidak cukup berarti mungkin cuma 2 gitu ya. Nah, nanti akan kami pilih satu penanya beruntung untuk mendapatkan satu buah buku dari kami, yaitu buku Menggali Pundi-Pundi, seperti ini bukunya. Ini ditulis langsung oleh mentor kita hari ini, yaitu Mbak Astrid Savitri. Nah, selanjutnya, bagi teman-teman semua yang emang pengen nanya, terus keburu lupa, biar nggak lupa juga, nanti bisa langsung kirimkan pertanyaannya melalui chat aja. Jadi meskipun nanti sesi pertanyaan belum dibuka, tapi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di chat. Oke. Nah, itu aja rules yang bisa saya sampaikan pagi ini. Buat teman-teman semua yang mau belajar bareng Mbak Astrid pagi ini, selamat belajar. Semoga nantinya banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa diambil juga diaplikasikan oleh teman-teman semua di bidang kepenulisan dan bisa menghasilkan cuan. Oke, segitu dulu dari saya. Saya akan serahkan langsung ke mentor kita pagi ini, yaitu Mbak Astrid Savitri. Silakan Mbak Astrid, langsung saja dimulai. Halo teman-teman semua. Kita ketemu untuk pertama kali mungkin ya. Karena ini pertama kali saya ngadain Zoom dengan Akademi Menulis.id dan senang banget hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua meskipun virtual ya, karena kita masih belum boleh ketemu kontak langsung dan lain-lain, dan juga karena jarak ya. Tapi kayaknya ada beberapa teman yang juga di Jogja. Saya lihat juga tadi sempat lihat sheet-nya, ada beberapa teman yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, kayaknya juga ada ya. Hai semua, senang sekali ketemu. Dan kita hari ini temanya memang ini ya, ngomongin cuan ya. Terus soalnya ini berdasarkan sebentar, agak keganggu dengan WhatsApp. Oke. Kita ngomongin cuan karena ini biasanya pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman yang kepengen menjadi penulis gitu loh. Kan kebanyakan mikir ya kalau ini
penulis tuh profesi yang seksi gitu, yang wah kayaknya kalau udah mengatakan nama saya Astrid, saya penulis gitu, wah udah kayaknya udah wah gitu. Padahal sebenarnya banyak hal di belakang profesi penulis yang mungkin sebagian teman udah tahu dan sebagian teman masih masih mengira-ngira ini benar nggak sih gosipnya kayak gini, kalau penulis tuh kaya, cuannya banyak, duitnya banyak, proyeknya banyak gitu. Iya apa enggak sih gitu. Oke, itu nanti yang akan kita bicarakan di sini gitu ya. Dan nanti teman-teman boleh tanya seputar itu, tapi juga misalnya ada hal-hal lain yang teman-teman pengen tanya soal penulisan yang masih berhubungan dengan profesi penulis itu, ya tetap monggo aja ditanyain ya. Jadi nggak harus yang berhubungan banget dengan tema hari ini. Tapi sebelumnya saya akan ngobrolin tentang sebenarnya bagaimana sih di belakang sebuah profesi menulis gitu. Kok kayaknya profesi penulis tuh prestis banget ya, seru banget ya jadi penulis. Emang penulis kaya nggak sih gitu kan? Menarik banget soalnya kadang-kadang ini membuat sebagian orang ingin bisa seperti itu, tapi nggak bisa melihat di belakang pekerjaan seorang penulis itu apa aja. Nah ini yang kita akan bahas gitu ya. Mungkin aku mau share screen dulu ya biar agak enak gitu temanya gitu. Oke, oh ya mungkin harus saya udah ini sih udah sebenarnya agak males, tapi nggak apa-apa deh, saya kenalin diri dulu ya, meskipun mungkin beberapa orang udah muak gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa lihat di share screen-nya. Ini aku atau aku yang buka share screen. Bentar. Aku buka share screen. Siapa aja nih yang udah datang ini, yang udah hadir. Mungkin bisa absen di chat ya siapa aja yang hadir, jadi aku bisa say hi satu-satu gitu. Mungkin dari mananya juga, jadi bisa enak ngobrolnya gitu ya. Aku terus terang nggak lihat nggak lihat layar ya, jadi nggak tahu siapa aja yang ada di sana. Oke, nanti aja di big screen gitu. Oke. Tadi udah ini ya, jadi sebelum mulai saya perkenalin diri dulu saja. Di slide berikutnya ada, jadi nama saya Astrid Savitri, mungkin teman-teman udah tahu dari IG. Saya penulis dan mulai menulis itu dari tahun 2012 profesionali ya, maksudnya sebelum itu saya udah nulis tapi belum yang benar-benar terjun jadi penulis. Terus dari tahun 2012 sampai sekarang itu saya udah nerbitin sekitar 23 buku non-fiksi dan beberapa novel juga. Dan juga ada beberapa artikel yang tersebar di beberapa media cetak maupun media daring ya. Ya sejak tahun 2012 itu saya nggak ngerjain hal lain. Saya waktu itu keluar dari kerjaan, terus benar-benar terjun sebagai penulis dan nggak mengerjakan yang lainnya. Jadi kalau ditanya, bisa masak nggak Mbak Astrid? Nggak bisa, saya bisanya cuma nulis. Saya kalah kalau suruh masak gitu. Atau Mbak Astrid bisa ini nggak, menyulam nggak? Kan kemarin lagi tren ya. Enggak, saya nggak bisa, saya bisanya cuma nulis. Gitu. Jadi jangan ditanya ke keterampilan lain saya, karena saya nggak bisa apa-apa selain nulis. Anyway, saya juga udah sejak tahun lalu saya gabung dengan akademimenulis.id. Di sini saya nggak tahu kenapa langsung dijadiin kepala sekolah, padahal saya baru gabung, tapi ya nggak apa-apa deh, mungkin karena ada banyak hal, ada banyak pertimbangan ya. Jadi, nah di akademimenulis.id sendiri ini sebuah tempat untuk teman-teman yang ingin belajar menulis, baik pemula, yang benar-benar pemula, yang benar-benar belum pernah menulis, maupun yang udah pernah menulis tapi masih
merasa perlu mengasah keterampilan. Ini bisa teman-teman nanti gabung di akademimenulis.id, dan kebetulan masih ada diskon ya. Nanti cek aja di websitenya. Keuntungannya bisa ikut ini adalah teman-teman kalau udah jadi member itu benar-benar dalam setahun itu mau dapat pelajaran apa aja, materi apa aja tentang penulis, bisa dengan gampang akses. Jadi nggak ada tuh biaya bulanan segala macam, tambahan ini itu nggak ada. Cuma bayar sekali, terus habis itu teman-teman bisa mendapatkan berbagai materi yang dibutuhkan, baik fiksi maupun non-fiksi, bahkan sampai ke branding ya, branding penulis, sampai ke bagaimana memonetize karya tulis teman-teman gitu ya. Jadi pokoknya banyak banget yang bisa didapatkan dari akademimenulis.id. Selain itu juga mentornya tuh ya, selain saya sih penggembira, tapi ada mentor-mentor lain yang udah udah berkecimpung di dunia penulisan sampai belasan tahun, bahkan udah ada yang udah kalau misalnya di dunia penulisan mereka ininya lah jajaran panglimanya lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat banyak benefit dari akademimenulis.id. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih banyak bisa dilihat di Instagramnya, akun Instagramnya akademimenulis.id, atau langsung ke websitenya. Oke. Selain jadi saya tadi udah cerita tentang diri sendiri ya, udah nulis buku, udah mulai menulis dari tahun 2012, kemudian udah jadi mentor sekarang, dan selain itu kadang-kadang saya juga jadi trainer atau jadi pembicara untuk tema-tema literasi. Saya udah tahun lalu sudah gabung banyak dengan UNESCO, Kemenparekraf, dan beberapa lainnya untuk meningkatkan literasi rata-rata kepada UMKM ya, karena mereka butuh sekali edukasi literasi digital, terutama karena sekarang yang paling dibutuhkan kan kemampuan literasi digital ya, selain kemampuan menulis. Nah, ini nanti juga akan kita bahas gimana kemampuan menulis teman-teman bisa diarahkan ke literasi digital yang peluangnya tuh besar sekali gitu ya. Nah, kayaknya cukup narsisnya saya, udah sedikit ngobrol tentang diri saya sendiri. Terus mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Nah, gini ya. Jadi sini saya bikin quote-quotean, boleh dikutip. Menulis adalah keterampilan yang mahal harganya. Maksudnya apa nih? Kok menulis keterampilan mahal harganya? Maksudnya belajar nulis mahal atau gimana? Maksudnya gini, keterampilan menulis itu, jadi kalau teman-teman bisa menulis, itu, oke, saya kasih analogi aja deh ya. Kan kalau misalnya kita, misalnya gini, ada profesi arsitek misalnya, seorang arsitek, atau pengacara, atau dokter gitu ya. Mereka kan untuk bisa, itu kan profesi yang kita tahu semua bahwa ininya penghasilannya besar gitu ya Pak. Udah pastilah kalau misalnya dokter gitu, walaupun di balik itu tetap ada kerja keras, tapi penghasilannya dianggap besar. Rata-rata anak-anak sekolah kan juga waktu SD kan sering ditanyanya mau jadi apa? Jadi dokter gitu kan. Karena apa? Kebayangnya salah satunya adalah bahwa profesi seperti dokter itu bisa memperbaiki keadaan ekonomi, bisa membuat kita menuju ke istilahnya bebas finansial gitu, atau mungkin sekarang jadi pebisnis apalagi startupper gitu ya misalnya kalau yang keren sekarang. Cuman masalahnya profesi-profesi seperti itu membutuhkan bertahun-tahun. Artinya gini, mau jadi arsitek gitu kan, otomatis untuk jadi arsitek harus belajar dulu di sekolah arsitek, di jurusan arsitektur. Terus setelah lulus jadi arsitek pun masih harus mengumpulkan nilai-nilai tertentu yang bisa dijadikan tambahan untuk profesi. Sama seperti dokter ya, dokter harus
lulus kedokteran, kemudian nanti ngambil internship, habis itu jadi residen, untuk jadi spesialis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini keterampilan-keterampilan ini semua orang bisa melakukannya, tapi perlu perlu di waktu bertahun-tahun dan juga perlu effort yang cukup besar ya, yang besar, yang benar-benar committed, yang benar-benar dedicated gitu. Nah, saya menyebutnya ini adalah keterampilan profesional yang mahal tapi terbatas. Terbatas soalnya nanti ya kalau misalnya dia jadi arsitek, lulusan arsitek ya hanya bisa jadi arsitek gitu kan ya, artinya untuk dokter ya jadi dokter. Nah, ada keterampilan lain yang juga mahal, tapi bukan dampaknya ke depannya tuh nanti bisa tidak terbatas. Salah satunya itu penulis. Nah, kenapa saya bilang penulis itu keterampilan yang mahal tapi tidak terbatas? Salah satunya adalah karena semua orang pasti bisa nulis kan ya, itu satu. Semua orang pasti bilang nggak ada orang yang nggak bisa nulis. Dan keterampilan menulis itu bisa sekali dipelajari oleh siapapun yang punya interest. Kalau misalnya teman-teman pasti yang hadir di sini kan pasti senang nulis ya. Kalau enggak mungkin ikutan acara ini. Nah, karena dia adalah keterampilan yang lebih mudah dipelajari daripada kedokteran misalnya. Jadi ya ini termasuk yang lebih mudah dipelajari, tapi tetap bisa menghasilkan cuan yang banyak, yang penghasilan yang besar yang bisa memperbaiki ekonomi misalnya, atau meningkatkan ekonomi, atau membawa kita menuju finansial yang bebas gitu ya. Nah, itu kenapa saya bilang penulis itu mudah dipelajari, tapi tetap bisa memberikan penghasilan yang besar. Tentu saja nanti dengan ada kayak harus belajar lagi dan lain-lain, tapi itu nggak masalah, itu nanti ya. Sekarang saya bilang adalah penulis adalah keterampilan yang mahal harganya. Mungkin ke slide berikutnya. Memangnya keterampilan menulis itu buat apa sih gitu kan? Nah, ini kita mau lihat nih. Jadi balik dulu ke istilah, kalau di Indonesia mungkin sama-sama kata-katanya sama penulis ya, tapi kalau di dalam bahasa Inggris ada author, ada writer. Nah, bedanya apa sih? Kan sama Mbak Astrid, author sama writer itu kan sama itu. Tipis lah ya, sama-sama tipis, sama tapi tipis. Jadi sepemahaman saya, nanti kalau misalnya salah dikoreksi, author itu adalah orang penulis yang sudah menerbitkan karya, ya. Di bahasa Inggris saya author karena saya udah menulis banyak buku. Saya author karena saya sudah menulis buku, entah jumlahnya banyak atau sedikit, pokoknya kamu udah nulis buku. Buku di sini juga bisa berarti buku non fiksi dan fiksi ya, mau buku atau novel itu bisa tetap disebut author. Buku cetak atau buku digital Mbak, sama. Yang penting kamu udah mempublish karya, dan karya itu sudah pernah entah itu masuk toko buku atau dipasang di platform atau web novel gitu ya. Kalau saya kan juga nulis di web novel, jadi author itu intinya adalah orang yang sudah menulis sebuah karya dan karyanya sudah dipublikasikan. Nah, itu author. Nah, dalam situasi ini teman-teman yang misalnya teman-teman yang punya keterampilan menulis tapi belum menerbitkan atau mempublish sebuah karya tulis, entah itu buku atau novel, akan disebut writer. Ya, intinya semua orang writer. Bahkan orang yang rajin nulis status di medsos pun bisa disebut writer gitu ya. Jadi everyone is a writer. Permasalahannya apakah mereka menulis dengan profesional atau tidak gitu kan. Ada juga yang nulis untuk hobi, untuk sekedar hobi gitu ada ya. Jadi nah ini kita akan hanya bicara penulis yang
profesional. Yang profesional dalam artian memang meluangkan waktu atau mendedikasikan waktunya untuk menulis dan mendapatkan penghasilan dari penulisan itu. Di sini writer bisa penulis blog ya, blogger. Blogger kan nggak ngasilin duit Mbak, bisa sebenarnya. Blogger itu saya punya banyak teman yang ngeblog. Nah nanti kalau misalnya teman-teman tulisan blognya, tentu saja di sini kita bicara tentang blog yang ini ya, yang mungkin nggak cuma curhat tentang pribadi, walaupun juga nggak masalah sih curhat tentang pribadi, tapi mungkin lebih ke blog-blog yang niche apa ya kalau niche bahasa Indonesianya, pasarnya itu fokus gitu ya. Misalnya kayak saya punya blog astridsafitri.com, itu saya bicara lebih banyak tentang penulisan gitu kan. Itu niche-nya penulisan. Tapi ada juga teman-teman yang bicara politik atau bicara tentang kesehatan atau apa aja. Itu blog-blog itu sepengalaman saya ini, kalau misalnya teman-teman menulis di blog ya, kan gampang tuh, blog kan banyak yang gratisan juga, meskipun lebih baik kalau punya domain sendiri, tapi nggak apa-apa, meskipun gratisan tetap teman-teman bisa bikin tulisan yang berkualitas. Terus nanti ini yang saya alami sendiri ya, blog saya tuh ternyata banyak dilirik sama penerbit. Jadi banyak penerbit buku yang mengontak saya karena sudah melihat tulisan-tulisan saya di blog. Jadi saya bisa bilang blog saya itu mungkin tidak langsung menghasilkan uang, tapi menghasilkan jejaring. Penerbit, salah satunya misalnya penerbit ya, penerbit itu kebanyakan rajin loh bacain blog-blog. Teman-teman, dan kalau misalnya blognya ternyata kayaknya bagus nih, coba kita kontak gitu ya. Terus tulisannya berkualitas nih, nah biasanya dikontak. Terus makanya kalau di blog sebaiknya ada sih kontak-kontak teman-teman gitu, entah itu DM atau email. Dengan gitu nanti pelan-pelan kita akan mungkin diajak proyek kerjasama dengan penerbit. Misalnya pun enggak, ada juga orang-orang yang brand misalnya ya, brand yang tertarik ini kayaknya bicara tentang kesehatannya bagus nih gitu, walaupun dia bukan dokter tapi dia paham tentang artikel-artikel kesehatan, dia tulisan-tulisan kesehatan dia paham dengan baik, kemudian dia men-share pikirannya, pendapatnya tentang satu isu dan seterusnya. Itu bisa aja misalnya nanti dari satu perusahaan atau brand mendekati teman-teman untuk diajak bekerja sama. Biasanya sih memang akan diminta untuk beriklan gitu ya. Artinya kita mungkin akan menulis artikel yang nyebut-nyebut nama perusahaan itu. Kayak kemarin saya sempat dihubungi Kompas, Gramedia. Mereka minta saya nulis tentang BCA, gitu kan, tentang fitur-fitur di BCA Mobile. Ya ada bayarannya lumayan gitu loh. Padahal saya waktu itu nggak pernah bicara tentang keuangan, tapi ada banyak tulisan saya yang ya nyerempet-nyerempet dikit tentang bisnis lah, sotoy-sotoy gitu sih, tapi ya bener gitu ya. Udah gitu dihubungi, terus saya diminta menulis artikel. Per artikelnya rata-rata ya, saya nggak nyebut saya dibayar berapa, nanti malu. Tapi anyway, kalau yang saya dengar dari teman-teman yang sering dapat job seperti itu bayarannya bisa mulai tergantung artikelnya ya, sekitar 300.000 sampai 3-5 juta itu bisa gitu, tergantung nanti brandingnya atau brand atau perusahaan apa yang mendekati. Nah, tapi gimana supaya dapat kayak gitu? Sekali lagi balik ke kualitas menulis, dan itu nanti kita akan bicarakan di akhir ya. Jadi intinya kadang-kadang orang mikir, ngapain sih nulis blog? Apa sih yang aku harus tulis gitu kan? Wah, ini kalau diceritain sekarang mungkin kita Zoom-nya 2 hari 2 malam, tapi teman-teman bisa nanti kalau misalnya
gabung sama Akademi Menulis, bisa nih kita bicarain lebih banyak tentang ini. Tapi anyway, saya mau ngasih gambaran bahwa menulis blog itu juga sangat menguntungkan. Karena tulisan kamu dilihat, kemudian kemungkinan besar kalau misalnya itu membuat orang pembacanya tertarik, dalam hal ini perusahaan atau brand, teman-teman pasti akan dideketin, gitu ya, di PDKT lah gitu, biar bisa kerjasama. Itu udah pasti. Dan ini bukan pengalaman pribadi aja, tapi pengalaman banyak teman-teman penulis lain. Kemudian, oke, kalau misalnya nggak jadi blogger gitu ya, jadi penulis suara, content writer, penulis suara. Penulis suara. Oh ya benar-benar, copywriter. Misalnya saya nggak tulis copywriter, tapi harusnya ada. Anyway, kita bicara content writer dulu ya. Nah, content writer ini lebih asik lagi gitu ya. Kita nulis artikel, seperti tadi saya di kontak sama Kompas gitu ya, Kompas Gramedia, untuk nulis artikel, dan nanti kita akan dibayar seharga satu artikel itu berapa, tergantung nanti kesepakatannya. Ini akan sangat menguntungkan karena kita nggak perlu mikir temanya lagi. Biasanya temanya yang ngasih udah mereka gitu ya. Kalau kayak blog kan kita tiap minggu, misalnya seminggu sekali gitu, kita harus mikir, oh minggu ini list apa ya, minggu ini list apa ya. Itu agak di situ biasanya agak bikin teman-teman mungkin agak males gitu ya. Tapi kalau jadi content writer itu enaknya adalah kita udah dikasih tema gitu ya, kita dikasih tema, nanti kita tinggal menulis sesuai tema yang diminta. Nah, ini mungkin kesulitannya sedikit adalah teman-teman harus sedikit bisa belajar tentang SEO. Tuh, kayak itu nanti ada juga pembahasannya kalau misalnya ada di teman-teman gabung di Akademi Menulis. Kemudian selain content writer, seharusnya saya masukin copywriter ya di sini, tapi saya lupa. Copywriter itu lebih spesifik lagi daripada content writer. Copywriter itu penulis suara kalau bahasa Indonesianya. Copywriter itu mereka akan didekati oleh brand, kemudian brand itu akan meminta mereka menulis semacam bahasa iklan ya, bahasa iklan gitulah. Bahasa iklan, tapi mungkin bukan yang kayak jual pembesar nggak kayak gitu, bukan yang seperti itu. Tapi mungkin teman-teman gini, kalau misalnya teman-teman pernah dengar iklannya apa ya, Coca-Cola deh misalnya ya, atau McDonald gitu ya, lihat iklan, atau ini sirup marjan yang tiap mau lebaran ada itu. Coba teman-teman perhatian, dengerin kalimat-kalimatnya gitu ya. Misalnya mereka akan bilang, kemarin saya suka tuh apa ya, iklan kecap Bango atau ABC ya. Mereka kan akan bilang kedelai hitam yang diolah seperti anak sendiri, semacam itu. Itu adalah tugas copywriter untuk membuat kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat-kalimat yang merayu atau membuat orang merasa tergugah. Kalau diperhatikan kan sekarang hampir semua iklan kan pakai storytelling ya, nggak ada iklan yang benar-benar iklan jual ini, jual itu, ya mungkin ada, tapi nggak. Kalau iklan besar yang menarik perhatian kita, mereka akan pakai storytelling. Nah, storytelling itu butuh orang yang bisa menuliskan copywriting-nya, penulisan waranya. Nah, dari situ kalau misalnya teman-teman nggak suka ngeblog atau merasa menulis artikel itu terlalu berat gitu ya, mungkin bisa coba tuh namanya copywriter, penulis suara. Itu nanti kayaknya gajinya sih gede sih kalau itu. Saya belum pernah punya teman yang copywriting, mungkin artinya saya punya teman, tapi teman-teman itu nggak pernah bilang gajinya berapa, tapi kayaknya kalau lihat dari cara mereka membelanjakan uang ya kayaknya lumayan juga ya ininya. Dan mereka itu pekerjaan copywriter itu bisa dikerjakan dari rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluarga, terus punya anak-anak, agak kesulitan ngatur waktu untuk fokus penulisan artikel, itu mungkin bisa coba di copywriter.
copywriting. Nanti kalau misalnya copywriting ada sih sebenarnya di akademimenulis.id juga ininya apa materinya. Jadi tinggal apa teman-teman tinggal kalau misalnya udah daftar nanti tinggal download aja gitu ya, buka aja materinya apa. Nah, yang lain scriptwriter atau penulis skenario atau screenplay writer ini mungkin agak jarang ya. Screenplay writer itu kayak penulis naskah drama panggung gitu. Kebetulan saya nggak punya teman untuk itu. Terus, nah untuk penulis skenario ini asik banget ya karena suka nggak suka FTV atau sinetron di televisi itu ini banget apa namanya banyak banget peminatnya. Nah itu teman saya tuh ada banyak yang bekerja sebagai penulis skenario dan memang ini butuh sedikit teknik menulis ya. Nanti bisa dicari di akademimenulis.id. Tapi intinya adalah penulis skenario itu sangat dibutuhkan karena jumlahnya masih sedikit dan itu aja gitu loh. Nah teman-teman nih ada nih kalau misalnya teman-teman nggak suka itu, sinetron Indonesia kok kayak gitu-gitu aja ya ininya ceritanya. Ini ada kesempatan teman-teman buat buat mencoba untuk menjadi scriptwriter. Kemudian yang lain adalah speech writer, itu penulis pidato. Kalau misalnya teman-teman ini mungkin agak sedikit formal ya pekerjaannya, tapi ini adalah keterampilan menulis yang bisa diuangkan juga, speech writer atau UX writer. UX writer ini mungkin pekerjaan yang relatif baru ya, mungkin baru setahun 2 tahun karena ini ada hubungannya dengan startup, bukan drama Korea ya, tapi startup yang sebenarnya itu. Jadi startup itu butuh sekali UX writer. UX itu artinya user experience writer. Nah ini tugasnya mungkin mirip dengan copywriter, tapi dia lebih ke mengumpulkan pengalaman pelanggan untuk nanti kemudian diunggah ke sebuah website untuk nanti brandnya itu mendapat branding pengaruh untuk bisa lebih dikenal gitu ya, brand awareness. Nah, buat teman-teman yang suka jalan-jalan bisa nih jadi travel writer. Ini juga menguntungkan banget. Tahu sendiri kan Trinity, dia dapat juta-juta dan hanya dari cerita tentang perjalanannya ke sana kemari. Kemudian nah ini yang saya tulis dua di bawah nih, biografer dan ghostwriter. Penulis biografi dan penulis bayangan. Saya bisa bilang ini yang paling di antara keterampilan menulis yang bukan author, biografer dan ghostwriter ini yang penghasilannya gede banget. Ini mentor kita di Akademi Menulis yang satu lagi, Mas Fahmi, adalah seorang penulis biografi sekaligus penulis bayangan. Bisa tanya dia nanti kalau misalnya beliau mengadakan Zoom, teman-teman ikut, tanyain deh gajinya berapa ya. Nah, dari sini teman-teman udah kebayang ya kira-kira profesi apa sih yang bisa kita ini sebagai penulis gitu ya. Penulis bukan artian penulis itu bukan harus selalu ini buku gitu loh, bukan harus selalu menghasilkan buku, tapi juga menghasilkan karya dalam bentuk lain. Oke, berikutnya slide berikutnya. Nah, kita tadi balik lagi masih ada hubungannya tadi. Sebenarnya penulis itu dapat uang dari mana aja sih gitu ya. Oke. Ada banyak. Ini yang saya tulis hanya beberapa. Pertama, royalti. Royalti itu berarti kita mendapat uang dari kerjasama kita dengan penerbit. Misalnya saya nih, saya nerbitin buku. Tadi buku saya mana ya? Oh, dipakai, nggak apa-apa. Jadi saya nerbitin buku gitu ya. Nggak apa-apa, pakai aja. Ya, saya nerbitin buku ini. Buku ini tadi udah dikasih tahu ya, nanti teman-teman penanya terbaiknya bisa dapat. Penanya yang paling beruntung, nggak terbaik, semua penanya pasti terbaik. Anyway, misalnya saya gini, saya punya buku ini atau yang terbaru deh, nih, udah tahu kan, sering saya posting nih di Instagram. Buku terbaru saya ini harga jualnya 119.000. Tapi gini, misalnya teman-teman punya naskah, dikirim ke penerbit, rata-rata penerbit akan
membayar dengan royalti. Royalti itu gimana sih? Royalti dari penerbit berbeda-beda ya, tapi rata-rata sekitar 5-10% gitu ya, tergantung penerbitannya. Itu nanti makanya teman-teman kalau ngirim naskah ke penerbit tolong dibaca dulu kontrak dan lain-lainnya, disepakati supaya nanti nggak ada kesalahan. Tapi katakanlah kita ngambil contoh yang paling gampang ya, 10% yang rata-rata banget. Dan misalnya harga buku secara umum ya di Gramedia misalnya, secara umum tuh yang gampang aja deh ngambilnya 50.000 ya satu buku gitu, novel atau buku apa. Dari 50.000 itu biasanya penerbit akan mencetak sekitar 2.000, 2.500, 3.000, sekitar itu ya, sekitar 2.000 sampai 3.000 buku per satu kali cetak gitu ya. Nah, misalnya nih kita hitung-hitungannya gampang aja. Harga buku 50.000, dicetak 2.000 eksemplar. Nanti teman-teman dapat 10%-nya. Berarti 50.000 itu nanti dikali 2.000 dikali 10%, hitung-hitungannya berapa? 10 juta. Oke. Jadi dari satu buku misalnya buku saat buku harganya 50.000, buku teman-teman itu bisa dapat katakanlah 10 juta kalau yang 2.000 eksemplar itu bisa terjual semua gitu ya. Nah, ini tentu aja dipotong pajak dan lain-lain ya. Terus nah dari tentu saya 10 juta ini biasanya aturannya adalah akan dibayarkan setiap 3 atau 4 bulan sekali. Kembali lagi tergantung kontrak kerjasama dengan penerbit. Tapi misalnya ya dari 10 juta itu teman-teman bukunya cetak ulang, tentu bisa dapat lebih banyak lagi. Atau misalnya alih media, misalnya teman-teman bikin novel, novelnya terkenal nih, banyak yang beli. Bisa aja kan nanti novelnya dibuat serial misalnya seperti beberapa, atau dibuat film ya, misalnya kan banyak tuh novel-novel yang dibuat film, itu akan ada royalti yang lain. Jadi yang kita bicarakan 10% tadi benar-benar hanyalah royalti penjualan buku. Dan kalau misalnya teman-teman naskahnya dicetak 2.000 ya sekitar bisa mendapat sekitar 10 juta. Katakanlah dalam waktu 6 bulan gitu ya. 6 bulan. Itu ininya ya gambaran besarnya. Nah, selain royalti, penerbit juga biasanya menawarkan sistem jual putus atau beli putus. Ya bukan artinya dibeli terus diputusin hubungannya gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi jual putus tuh gini, saya punya naskah, terus penerbit ngobrol dengan penerbitnya nggak mau membayar royalti, atau saya butuh duit cepat gitulah ya istilahnya gitu. Saya bisa nih jual naskah saya, mungkin saya kurang tahu tapi rata-rata mungkin hampir sekitar 3-5 juta per naskah atau mungkin lebih ya tergantung penerbitnya. Nah, ini menyenangkan karena kita dapat duit cash gitu ya. Beda dengan royalti tadi. Kalau royalti tadi kan kita dapatnya setelah 4 bulan, setelah 3 bulan, setahun mungkin 2 kali 10 jutanya dibagi 2. Tapi kalau kita butuh uang yang cepat gitu, kita bisa nih jual putus. Nah, itu menyenangkannya. Yang nggak menyenangkannya adalah kalau buku teman-teman itu laku berat, kemudian di alih media, teman-teman nggak dapat apa-apa dari situ ya, tetap dapat dari harga jual putusnya aja, karena setelah jual putus biasanya teman-teman nggak punya hak lagi, hak komersil lagi untuk mendapatkan royalti. Jadi kalau ditanya Mbak Sid seringnya ya royalti apa jual putus? Ya tergantung sih, kalau lagi butuh duit banyak atau duit cepat gitu ya. Terus ada naskah yang kira-kira harus, artinya bukan harus daya jualnya cepat gitu, misalnya kayak ngikuti tren gitu, ya biasanya jual putus. Saya kalau misalnya saya pengen uang pasif itu, bisa aja saya minta royalti, jadi nanti nggak usah ngapa-ngapain, tiap berapa bulan saya udah ada aja rekeningnya masuk ke rekening gitu ya, kayaknya enak ya. Oke, selain itu, selain royalti atau jual putus, misalnya teman-teman nggak pengen nih kerja sama penerbit, teman-teman bisa self-publish gitu ya. Self-publish sekarang itu lebih gampang daripada waktu saya mulai jadi penulis, karena ada banyak sekali percetakan yang
menyediakan layanan print on demand, artinya kita bisa nyetak sesuai yang kita pengenin, misalnya cuma nyetak 100 ya boleh gitu, nggak harus nyetak 2.000. Kalau penerbit kan memang biasanya nyetak 2.000 karena ada MOU dengan toko buku gitu ya. Tapi kita bisa nyetak cuma 100 aja. Misalnya saya punya naskah cerita nih, saya pernah nih kayak ini juga. Punya naskah cerita, saya cetak 100 eksemplar. Biasanya tergantung daerah, tapi biaya cetak itu katakanlah untuk 150 halaman gitu ya, 100 halaman buku, kayaknya nggak lebih dari 30-40 ribu deh gitu ya. Katakanlah yang gampang 30 ribu. Saya harga cetak satu buku 30 ribu, terus kita mau cetak 100 eksemplar gitu ya. Nah kita cuma mengeluarkan modal 3 juta, ya kan? Nah 3 juta itu untuk nyetak. Nanti kita bisa jual satu bukunya 50.000 sama seperti harga toko misalnya ya. 50.000 berarti kan 50.000 dikali 100 eksemplar dapat 5 juta. Nah, berarti setelah dikurangi biaya cetak teman-teman bisa dapat keuntungan bersih 2 juta gitu kan. Nah, itu kalau misalnya dengan penerbit teman-teman ya harus dipotong pajak lah, terus apalah. Kalau self publish enaknya adalah ya yang 2 juta itu benar-benar masuk ke kita gitu loh. Udah nggak ada ini lagi, nggak ada potongan apa-apa. Yang berat dari self publish adalah branding dan promosi. Mungkin di situ aja. Tapi kayaknya kalau promosi mungkin sekarang lebih mudah dengan adanya media sosial ya. Yang penting teman-teman aktif gitu kan. Jadi setiap pembayaran itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya royalti tadi ya udah kita serahkan semua ke penerbit, kita diam-diam aja di rumah, ya rebahan ya enggak juga sih, tetap nulis gitu. Coba kita tiap bulan, tiap berapa bulan udah ada rekening masuk, jadi kayak uang pasif gitu ya. Atau jual putus, kalau jual putus bisa dapat uang cepat gitu ya, uang cash cepat. Atau self publish di mana keuntungannya bisa didapat 100%. Cuma ya setiap itu ada ininya ya, kalau tadi royalti harus benar-benar membantu promosi gitu ya supaya banyak yang beli. Kalau jual putus juga kalau misalnya dapat cetak ulang kita nggak dapat apa-apa. Terus kalau self publish kita harus bekerja keras di promosi. Selain itu yang lain adalah fee menulis. Seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman menulis sebagai biografer, penulis biografi misalnya ya, setahu saya nih, saya dapat bocoran dari Mas Fahmi, seorang penulis biografi itu rate-nya saat ini di Indonesia antara 60 juta sampai 600 juta, bayangin. Saya nggak tahu, saya belum pernah nulis biografi, jadi nggak tahu, belum pernah ngerasain. Tapi Mas Fahmi, mentor di akademi menulis yang lain, udah pernah gitu. Jadi rate-nya untuk menjadi penulis biografi itu antara 60 juta, ya sekitar itulah, sampai 600 juta, gitu, yang 500 miliar lebih loh coba. Seneng kan? Saya juga mau saya, tapi lagi mencoba nih, tapi belum saya belum sampai sana. Nah, untuk ghostwriter, saya pernah juga jadi ghostwriter waktu awal-awal menulis ya. Kalau ghostwriter itu penulis bayangan. Jadi nanti kita nulis memindahkan isi kepala, memindahkan ide-ide seseorang ke dalam bentuk buku. Kadang-kadang kan ada orang-orang kayak seleb atau motivator atau orang-orang sibuk lah ya, yang punya banyak ide tapi mereka nggak punya waktu buat nulis atau tidak tahu bagaimana caranya menulis dengan baik untuk menjadi naskah. Nah, kita membantu di bagian itu. Rate ghostwriter di Indonesia saat ini ya bisa dari 5 juta sampai 40 juta, mungkin lebih juga, saya kurang tahu yang udah top level itu dapat berapa, tapi bisa sampai puluhan juta lah ya. Nah, itu yang menyenangkan dari sebuah fee menulis adalah seperti itu. Bisa juga yang misalnya tadi saya bilang content writer ya, content writer itu antara sekitar 300.000 sampai 3 atau 5 juta bisa dapat juga, tergantung brand atau perusahaan yang menyewa jasa kita gitu ya. Atau nih kalau teman-teman nggak mau royalti, nggak mau jual putus, nggak mau self publish, nggak juga belum pede untuk jadi pure biografer kayak saya, teman-teman bisa ada ini membagi pengetahuan
ke orang lain dengan menjadi mentor atau trainer untuk menulis. Kan teman-teman tuh kalau belajar menulis kan mesti ada ilmu-ilmu gitu dan ada pengalaman yang pernah dipunyai tapi mungkin penulis lain nggak punya gitu ya. Nah ini kita bisa bagikan. Nah ini biasanya dapat juga nih honor gitu. Kayak kemarin tahun lalu saya kerja bareng sama UNESCO sama Kementerian Pariwisata itu juga dalam bidang storytelling gitu ya, dalam tema storytelling. Kebetulan saya juga baru belajar tentang storytelling. Ya kebetulan mereka ngajakin ya udah. Itu juga lumayan besar fee-nya karena kan kita dianggap sebagai profesional ya. Fee-nya adalah fee profesional. Nah, itu. Jadi ada banyak banget cara seorang penulis mendapat uang. Jadi jangan mikir bahwa penulis itu uangnya cuma dapat dari nerbitin buku, nggak cuma itu. Ada banyak sekali. Ini yang saya sebutin juga beberapa aja. Nggak semuanya. Nanti bisa 5 hari 5 malam kita di sini. Anyway, kita terusin sedikit ya. Tadi, oke. Berikutnya, boleh di slide berikutnya. Jadi kita untuk mendapatkan semua itu gimana sih caranya Mbak Astrid? Kok bisa dapat duit gitu? Bisa nggak sih saya jadi seorang penulis yang seperti itu? Bisa banget, bisa banget. Ini saya bikin Habits of Highly Tuned Potential Writer, ngaco aja tapi intinya gitu. Jadi ada tiga habit atau bukan habit ya, oke, tiga hal yang harus dibangun oleh seorang yang ingin benar-benar mendapatkan cuan dari menulis. Yaitu pertama belajar dan berlatih, ini tentu saja nanti bisa belajar di akademimenulis.id, membangun jejaring dan memiliki hanjipyong, memiliki mentor gitu ya. Ini sorry yang bukan penggemar drama Korea mungkin agak nggak nyambung, tapi anyway, yang soalnya saya tim Han Ji Pyong ya, jadi agak memuja dia gitu. Anyway, kita out of sorry. Jadi gini, mindset. Jadi gini, kan tadi saya awal bilang ya, orang mikir kalau penulis itu keren banget ya, dikasih bakat, terus duduk diem-diem kesurupan gitu, nulis terus tulisannya dipublish, dapat duit deh. Sebenarnya nggak gitu. Ada seperti tadi saya bilang, ada kerja keras di belakangnya. Yang terutama adalah belajar dan belajar. Nah, teman-teman ada di sini pun sebenarnya untuk belajar kan. Nah, itu yang udah menjadi satu poin tersendiri bahwa teman-teman mau belajar untuk menulis. Dan beberapa saya tahu udah sering nulis nih, kayak ada, kalau nggak salah ada Mbak Indria di sini juga sering nulis di Kompasiana gitu ya. Tapi Mbak Indria termasuk yang pengen belajar menulis terus gitu. Itu adalah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang penulis, adalah dia tidak berhenti belajar. Dan ini sebenarnya untuk profesi apapun ya, tapi dalam penulisan terutama adalah jangan teman-teman, saya udah nulis 23 buku terus saya berhenti belajar. Wah, habis itu udah deh karir saya bakalan turun gitu ya. Jadi belajar berlatih. Yang lain adalah membangun jejaring. Nah, misalnya gini. Waktu saya mulai tahun 2012-2013 gitu, saya pernah loh dibayar cuma 700.000 untuk satu naskah gitu. Nangis, iya nangis banget karena bikin naskah kan susah. Tapi saya ngelihatnya gini, saya waktu itu baru pemula dan saya perlu membangun jejaring. Saya agak menyingkirkan cuan di situ, agak menyingkirkan honor. Tapi dari situ, dari buku, dari naskah-naskah saya bisa masuk bangun jejaring. Deketin editor misalnya, atau deketin pempimpin redaksi misalnya. Terus saya bisa mulai masuk ke industri penerbitan. Terus saya jadi tahu, saya jadi kenal banyak orang yang istilahnya pegang keputusan besar nih di dalam penerbitan. Nah ini saya juga bisa masuk ke komunitas-komunitas penulis yang biasanya di dalam komunitas penulis itu ada penulis yang udah pro gitu ya, udah agak lama jam terbangnya, belajarlah saya dari dia, mencurilah ilmu saya dari dia. Jadi membangun jejaring itu penting. Kadang-kadang mungkin kayak kok saya cuma dibayar segini ya untuk tulisan. Oke, itu mungkin saya juga nggak pengen dibayar, tapi saya lihat dulu kayak misalnya buku-buku saya
awal-awalnya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu royaltinya nggak terlalu besar ya, tapi terus saya dapat nama gitu misalnya, oh saya mulai dikenal nih gitu loh, buku-buku saya mulai ada di Gramedia nih, teman-teman udah mulai lihat nih. Nah itu ya adalah sesuatu yang lebih dari sekedar cuan gitu ya. Istilahnya kalau di istilahnya Mas Fahmi itu buku adalah kartu nama kita gitu kan, kartu nama kita. Jadi dengan buku kita bisa memperkenalkan, membranding diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih dikenal. Mungkin belum terkenal tapi dikenal. Nah juga dengan memiliki mentor, ini tingkatnya sedikit lebih tinggi daripada hanya sekedar mencuri ilmu. Mungkin kita harus punya investasi sedikit untuk bekerja sama dengan mentor. Tapi nanti mentor itu adalah orang-orang yang pasti udah pengalaman menulisnya banyak ya. Jadi mereka akan memberi trik-trik yang mungkin nggak ada di buku apapun gitu loh. Karena mereka pasti udah mengalami banyak hal. Nah ini saya terus terang masih selalu belajar sama banyak mentor, meskipun kalau dilihat, wah udah nerbitin kok masih belajar, mesti harus belajar. Jadi tiga habits ini adalah hal-hal yang mungkin tidak langsung mendatangkan cuan, tapi perlu banget supaya teman-teman pelan-pelan bisa naik dan bisa brandingnya naik, dan bisa dengan branding yang naik itu nanti teman-teman bisa akan mulai mendapat penghasilan yang lebih baik lagi. Jadi di sini adalah balik lagi ke mindset. Mindset is what separate the best from the rest gitu ya. Terus apa ini terakhir oke. Saya punya quote yang paling kayaknya cocok sama situasi ini. Saya suka banget sama Stephen King kebetulan, dan saya suka banget di bukunya On Writing dia nulis kalau writing isn't about making money, it's not about getting famous, getting this, getting late, or making friends. In the end, it's about enriching the life of those who will read your work and enriching your work or your own life as well. Jadi nulis itu bukan tentang dapetin uang gitu ya, bukan tentang terkenal, bukan tentang dapat jodoh, bukan tentang dapat taman, tapi menulis adalah tentang memperkaya hidup orang lain dan memperkaya hidup kita sendiri. Dan memperkaya di sini bukan hanya berarti uang ya, tapi memperkaya batin. Yang saya tahu dari menulis itu saya mendapatkan kepuasan bahwa orang lain merasa lebih tahu daripada sebelumnya. Jadi paling senang kalau ada yang bilang bahwa tulisan saya bisa mengubah pikirannya, bisa mengubah cara berpikirnya, maksudnya bisa mengubah batinnya menjadi lebih baik. Itu tuh adalah cuan yang nggak pernah bisa, nggak ternilai harganya kalau itu untuk saya gitu ya. Oke, kayaknya ngomong dulu nih saya nih, mungkin udah ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Saya nggak bisa lihat ininya, tapi mungkin teman-teman ada yang bisa. Oke. Ada pertanyaan. Mau dibacain atau? Oke, mungkin dibacain aja karena aku nggak bisa baca itu terlalu jauh. Mbak Asif bisa dengerin. Iya, nggak dinyalain dari tadi. Sebentar ya, maaf. Pertanyaannya dari Mbak Windy. Oke, dari Mbak Windy. Aku harus buka ini ya, soalnya nggak dengar Opi ngomong. Mbak Astrid kan karya sudah sangat banyak dengan beberapa genre untuk non-fiksinya. Bagaimana dulu proses awalnya bisa menelurkan satu buku pertama? Biasanya butuh waktu berapa lama untuk menulis satu buku, Mbak? Apakah butuh jadi expert dulu di satu bidang untuk menuliskan buku non-fiksi? Oke, siap. Seringkali merasa tidak yakin menulis buku karena kita bukan orang yang ahli atau pada topik yang mau ditulis. Itu bukan background pendidikan kita. Terima kasih. Windy. Ini mau dijawab langsung apa? Oh, udah kelihatan. Udah kelihatan tuh. Tapi tetap dibacain lebih suka. Saya jawab dulu yang Windy ya. Oke. Windy, terima kasih banyak Windy udah bertanya. Oke, saya mau bongkar rahasia nih. Zaman dulu. Oke. Saya kan bilang tadi karya saya ada katakan ada 23 naskah yang udah terbit ya. Tahu berapa yang ditolak?
ada 40-an, 40 atau 60 naskah saya yang ditolak penerbit, bahkan mungkin masuk tempat sampah kali ya, nggak tahu. Tapi ya, saya mulainya dengan berdarah-darah gitu. Kalaupun teman-teman lihat sekarang saya, oh karyanya udah banyak, ya karena memang udah 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, benar kata Windy bahwa di awal waktu saya menghasilkan buku pertama itu nggak ada manis-manisnya, biar dikit gitu, air mineral kali ada manis-manisnya. Tapi intinya berusaha. Ya saya mungkin klise banget ya kalimatnya, harus selalu berusaha, tapi memang itu yang terjadi. Jadi saya awal-awal itu ngirim naskah ke penerbit itu ya ditolak terus gitu. Sampai kadang-kadang mikir sebenarnya saya bisa nulis nggak sih gitu. Penasaran gitu kan. Saya kirim ke sini nggak lama ditolak. Ke sana ada yang nggak cuma ditolak, nggak benar-benar nggak ada jawaban gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Nah, saya nggak ingat, tapi kayaknya setelah saya kirim 6 atau 7 naskah itu akhirnya ada nih yang baik hati, penerbit baik hati yang mau menerbitkan karya saya. Karya pertama itu kalau nggak salah tahun 2013 kalau nggak salah baru terbit ya. Itu nih tema pengembangan diri. Nah, masalah genrenya gitu ya. Genre pengembangan diri. Bisa nggak nulis yang bukan bukan expertnya, bukan expert di bidangnya. Saya terus terang lulusan arsitektur yang tidak mengerti sama sekali psikologi, nggak pernah belajar psikologi, belajarnya teknik gambar. Tapi bukan berarti itu mematikan langkah saya, karena saya senang baca-baca tentang pengembangan diri, gitu kan, tentang tema-tema self improvement. Saya juga senang baca tema-tema bisnis. Saya senang baca tema-tema, kalau misalnya novel, saya senang baca yang thriller atau romcom gitu ya. Nah, ini yang jadi modal saya. Saya nggak expert di self improvement karena background saya teknik. Tapi saya senang baca gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman menulis gitu ya, dan belum maksudnya khawatir bahwa ini bukan expertise saya, jangan khawatir, mulai aja dari yang teman-teman suka. Misalnya kayak saya senang baca tentang buku-buku pengembangan diri. Ya udah, buku pertama atau karya-karya pertama saya rata-rata nggak jauh-jauh dari pengembangan diri. Karena kalau kita menulis apa yang kita sukai itu jauh lebih mudah prosesnya. Jadi Windy jangan takut. Windy misalnya senangnya bicara tentang mental health misalnya ya. Ya Windy baca banyak tentang mental health. Yuk bikin buku tentang mental health yang kira-kira penulis lain belum pernah terbitin ya, atau udah pernah terbitin tapi Windy punya pendapat sendiri. Nah itu Windy bisa ambil celah itu untuk menulis sebuah buku. Nggak harus expertise, karena enaknya non fiksi ya misalnya adalah bahwa kita tidak perlu memiliki pandangan pribadi gitu. Kita bisa pakai referensi dari banyak tempat. Kalaupun fiksi, misalnya nulis novel yang temanya mental health gitu ya, karena kita suka banget baca mental health dan kebetulan mental health lagi tren banget minggu belakangan ini. Tulis novel tentang mental health, ikuti kompetisi menulis cerpen atau menulis novel tentang mental health. Nah itu adalah peluang buat teman-teman yang suka satu topik, tulislah topik yang disukai dulu. Jadi jangan loncat langsung. Misalnya kayak saya pernah nulis tentang bisnis ya misalnya ya, tentang bisnis. Dulunya saya nggak suka tuh baca-baca buku bisnis, apaan sih nih gitu loh. Tapi begitu ke buku-buku pengembangan diri udah saya lumayan ada yang saya terbitin, saya pengen nantang diri bisa. Jadi intinya adalah kita menulis itu adalah dari yang kita suka dulu. Entah itu novel atau non fiksi, tulis yang kita suka dulu. Nah dari itu nanti kalau misalnya kita mau menantang diri kita bisa, yang penting kita tulis dulu dari yang paling mudah. Selalu mulai langkah dari yang paling mudah dulu. Atau ya kalau misalnya mau yang lebih susah juga nggak apa-apa, tapi saya nggak suka, saya sukanya yang lebih mudah dulu. Jadi kita mulai dari apa yang kita suka dulu. Terus apa lagi? Itu dari udah ya. Oke. Boleh yang berikutnya dibacain? Oh, sebenarnya aku nggak punya
nggak punya mouse. Lihatnya dari mana? Oh dari dah. Oke. Aku bacain apa Opi bacain? Aku aja atau Opi? Oke. Nah, kita ada tim di sini, jadi saya agak bingung harus ngomong sama yang mana. Anyway, saya bacain dari ini Dahlia siapa? Soalnya dari sini potong. Saputri, oke. Oke, kayaknya aku kenal ya. Tapi anyway, saya ingin bertanya Mbak, bagaimana caranya kita mengoptimalkan SEO? Nah, setidaknya ada 2 keyword, long tail keyword dan short tail keyword. Nah, di antara keduanya mana yang seharusnya lebih kita prioritaskan agar tulisan kita lebih efektif muncul? Oke. Terus terang saya nggak terlalu menguasai SEO gitu ya, dari ini. Tapi dari yang pengalaman saya dari ini ya di menulis content writer, menuliskan artikel untuk konten itu, keduanya itu sebenarnya penting. Jadi yang pada intinya adalah yang diprioritaskan ya tergantung. Kalau saya ya sebagai orang yang biasa ditugasi menulis itu, biasanya nanti kan ada riset juga kan, riset keyword, riset dari klien gitu kan, mereka maunya yang seperti apa. Nah ini kalau misalnya long tail keyword dan short tail keyword ini mungkin yang lebih paham itu Mas Fahmi, mungkin nanti bisa ditanyakan ke beliau ya pada sesi yang berikutnya. Kemudian gimana saya ingin bertanya juga gimana caranya menemukan mentor yang tepat, mengingat mentor pasti punya pengalaman banyak dan tentunya waktunya juga sibuk. Oke. Ini memang kayak nyari jodoh sih ya. Sampai sekarang saya juga belum pernah nemuin mentor yang tepat. Mesti ada aja mentor yang awalnya menyenangkan terus jadi nggak menyenangkan situasinya, atau ada juga mentor yang tadinya saya kira kayaknya nggak bisa ngajarin nih, ternyata dia bisa ngajarin dengan banyak gitu kan. Emang benar-benar seperti mencari jodoh. Tapi sebenarnya yang disebut mentor itu bukan hanya mentor yang ini ya, yang profesional ya. Kalau teman-teman masuk ke komunitas menulis misalnya, di situ pasti ada salah satu atau salah 2 teman yang punya pengalaman lebih dari yang lain. Nah, dia adalah mentor kita juga gitu. Dia adalah orang yang bisa memberitahu kita. Kalau misalnya kita punya jejaring, kan tadi kan saya cerita tuh kalau misalnya harus membangun jejaring. Nah, dalam jejaring itu jadi kita bisa melihat kok dari siapa ya kira-kira yang mentor yang pas sama kita. Karena kan setiap penulis beda ya, gayanya beda, stylenya beda, cara nulisnya beda, personality-nya beda. Nah ini memang cocok-cocokan gitu. Nah ini memang harus benar-benar dicari. Nggak bisa kita, saya mau belajar sama itu karena dia terkenal. Udah dia belajar, dia sibuk, nggak apa-apa, saya kejar terus. Belum tentu dia cocok. Jadi mentor itu adalah orang-orang di sekitar kita yang secara personality bisa klik nyambung, tapi bisa juga memberikan hal yang lebih dari sekedar teknik. Kalau teknik menulis kan di buku-buku banyak, di internet juga banyak, tapi dia harus bisa membeli nilai yang lebih. Nah, nyari cocoknya atau enggaknya ya benar-benar kayak milih jodoh. Tapi misalnya di akademimenulis.id, kebetulan karena saya dan Mas Fahmi udah sering banget mementori gitu, jadi ya insya Allah cocok dengan Peace. Anyway, gitu ya. Jadi Mbak Dahlia mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, dari Azi izin bertanya Mbak Asrik. Oke, saya izinkan. Sebaiknya sebagai seorang penulis awam dari mana dulu kita harus memulai karir sebagai penulis? Apakah seorang copywriter, penulis naskah atau seperti apa? Sukanya apa gitu? Balik lagi ke sukanya apa? Mau dapat cuannya itu yang cepat atau yang perlu proses atau yang agak entar-entar gitu. Jadi semua itu yang paling gampang. Kalau saya lihat pengalaman pribadi aja deh ya. Kalau saya tuh pertamanya kan dari blogger, penulis blog gratisan, dan itu adalah cara yang paling gampang gitu. Artinya blog itu saya bikin sebagai tempat latihan menulis, tempat pamer karya,
juga tempat menunjukkan ini loh aku bisa nulis gitu ya, kayak gitu. Jadi mau menulis dari content writer, kalau memang misalnya apa di copywriter, oke. Kalau mau jadi copywriter, kalau misalnya memang ada peluang untuk itu, pakai saja gitu. Karena copywriter itu juga sulit sebenarnya ya, karena kita harus memiliki diksi dan kalimat, penyusunan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang menjadi aku pengen nih produk ini gitu misalnya, kayak gitu ya. Oh pengen produk ini karena bukan karena produknya bagus, tapi karena kalimat-kalimatnya, oke mungkin produknya bagus, tapi kalimat-kalimat yang dibikin oleh copywriter itu membuat dia oke saya mau beli ini gitu. Itu kayak gitu-gitu. Jadi mulai dari mana harus diputuskan dari yang paling mudah didapat. Jadi kalau misalnya sekarang peluang yang bisa didapat adalah sebagai copywriter, just do it. Kalau saat ini baru bisa antologi, just do it. Kalau saat ini baru bisa nulis blog, just do it. Yang penting itu ditekuni dan juga terus ditingkatkan. Nah, terus nanti brandingnya, habis itu brandingnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab untuk Asi. Dan sekarang dari Salwa. Izin bertanya, bagaimana untuk membangun portofolio sebagai copywriter yang belum pernah memiliki pengalaman sebelumnya? Apakah bisa hasil dari latihan yang kita buat sendiri? Bisa banget, bisa banget. Jadi karena sekarang juga media sosial di mana-mana ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya Twitter, banyak loh orang yang bisa melihat tulisan teman-teman dari tweet. Gitu ya. Kalau saya mainan di Twitter itu, saya langsung terkesan gitu dengan orang-orang yang katakanlah membahas isu yang sama, tapi pilihan kata, diksi dan susunan kalimatnya itu kelihatan kayak dia tuh enjoy dengan tulisannya. Bukannya dia harus pinter atau dia harus canggih gitu ya kalimat-kalimatnya. Maka kadang-kadang saya tuh nyaranin banget kalau nulis tuh jangan pakai kata-kata canggih lah, tuh pakai kata-kata sederhana aja karena orang jadi malas bacanya. Ini mau baca buku cerita atau mau baca skripsi gitu kan. Nggak perlu canggih-canggih, tapi bikinlah belajarlah untuk menyusun kalimat dan memakai diksi-diksi yang membuat orang merasa nyaman bacanya gitu kan. Nah boleh banget itu dari hasil-hasil karya kita. Banyak juga kan teman-teman yang akhirnya nulis buku hanya karena Twitternya disukai misalnya ya, tweet-tweetnya disukai gitu kan. Portofolionya bisa dibangun dari situ. Jadi kumpulkan aja hasil karya sendiri yang udah pernah dibuat gitu ya. Pilih yang menurutmu terbaik, kemudian posting di media sosial atau bikin portofolio sendiri gitu ya. Dari Sawah mungkin bisa menjawab. Enggak. Share screen video maksudnya gimana? Hah? Oh iya boleh. Oke, sorry ya. Oke, siapa lagi nih yang mau tanya nih? Udah semua atau belum? Oke, udah tanya. Oke. Ini kayaknya tadi oke. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa nanti ditanyakan ke admin disampaikan di DM di Akademi Nulis. Saya tanya secara pribadi ya kalau misalnya di sini mungkin malu nanya atau misalnya belum punya ide untuk menanya apa. Tapi intinya gitu. Terus oke, masih ada lagi pertanyaan nih. Oke. Dari Dahlia ini aku kenal deh kayaknya, siapa ya? Aku pernah ingat namanya. Maaf ya, aku kadang-kadang nggak ingat nama, tapi pasti kalau muka tuh mesti ingat, tapi kalau nama kadang-kadang ya, tapi kayaknya aku tahu deh siapa kamu. Anyway, mau nanya lagi Mbak, gimana caranya kita menumbuhkan sikap resilience ketika dihadapkan pada penolakan, kegagalan, dan rangkaian proses menulis? Oh iya, nangis dulu aja. Oke. Klise mungkin ya, mungkin pernah dengar kalau di buku ini deh, di buku saya yang ini saya juga pernah nulis gagal sekali bukan berarti gagal sampai mati gitu kan. Ya berdarah nangis dan lain-lain. Tapi menumbuhkan sikap resilience. Jadi gini, saya waktu ditolak
ditolak naskahnya, bukan sama pacar, ditolak naskahnya, itu yang saya lihat adalah kenapa saya ditolak gitu loh. Saya selalu waktu itu masih mikir tulisan saya kan bagus, kok ditolak sih gitu, kok yang itu kayaknya tulisannya temen kok kayaknya biasa aja diterima sih gitu. Terus kan kita langsung mulai berpikiran buruk kan, wah pasti kong kali kong apalah. Kayak itu diberhentiin dulu suara-suara batin kita berhentiin dulu di situ. Nah, udah gitu nanti kita tanya kalau misalnya penerbit nolak naskah kita. Coba dengan email atau dengan WhatsApp itu kita tanya sama editornya, kira-kira saya salahnya di mana sih, atau kok naskah saya ditolak tuh kira-kira bisa nggak dikasih masukan di mana harus diperbaiki dan lain-lain. Beberapa editor sangat senang ditanya seperti itu gitu ya. Mereka kan juga tiap hari baca naskah dan mereka biasanya adalah orang yang suka atau pernah menulis juga, jadi mereka akan tahu. Nah dari situ kita harus bisa mencoba menekan ego, menerima kritik, menerima masukan, tentu aja asal disampaikan dengan baik ya, bukan hate speech. Anyway, ya sedihnya bentar aja, tapi habis itu coba lihat di mana sih kita kurangnya, kenapa penerbit A menolak naskah kita gitu. Karena penolakan penerbit itu bisa dari banyak hal ya, bisa bukan karena tulisan kita nggak bagus. Tulisan kita bagus, tapi nggak cocok sama penerbitnya. Misalnya gini, kita nulis novel romance, tapi kita ngirimnya ke penerbit yang biasa nerbitin buku anak-anak gitu kan, yang nggak cocok gitu. Padahal kita nulisnya romance, adult romance yang ada mantap-mantapnya gitu kan. Nggak mungkin dong kita kirim ke itu. Misalnya juga kita nulis tentang bisnis gitu ya, motivasi bisnis, tapi ngirimnya ke penerbit yang ternyata kebanyakan hasil terbitannya adalah buku-buku pertanian, ya nggak cocok gitu kan. Jadi ini adalah memang diperlukan sebuah riset gimana kita bisa ngirim buku ke penerbit gitu. Jadi misalnya riset pertama yang paling gampang, yang paling saya sering lakukan adalah ke toko buku. Sekarang mungkin pandemi ya, jadi bisa lihat di website aja. Kira-kira penerbit A itu mereka cenderung nerbitin novel jenis apa sih, atau mereka cenderung nerbitin non-fiksi seperti apa sih. Misalnya kayak di Carissa Publisher itu hampir mungkin 80% terbitannya adalah buku anak-anak, parenting dan anak-anak ya, sedikit sedikit self improvement. Nah, kalau teman-teman nulis tentang misalnya tentang fiksi gitu ya, mungkin nggak akan diterima di penerbit Carissa, karena memang Carissa tidak berfokus pada novel gitu kan. Belum, mungkin ada suatu hari, tapi saat ini mereka fokusnya pada parenting. Nah, kalau teman-teman senang parenting, tentang baca-baca buku parenting, terus nulis parenting, boleh kirim ke Carissa karena ada peluang diterbitin lebih besar gitu. Jadi sekali lagi balik lagi bahwa penolakan penerbit itu tidak selalu karya kita nggak bagus, tapi memang kadang-kadang jodoh-jodohan, dan ini perlu riset banget gitu ya. Yang lain, oke. Jadi sainsnya seperti itu ya. Kita coba selalu sit back gitu sebentar, nangis dulu nggak apa-apa, terus nonton film drakor biar pikirannya teralih dulu nggak apa-apa. Tapi abis itu terus pelajari kenapa kita nggak diterima dalam sebuah penerbitan, atau kenapa karya kita nggak bisa maju-maju gitu, nggak bisa masuk ke publishing. Ada banyak faktor gitu ya. Jadi jangan khawatir, karena seperti semua pekerjaan kita hanya gagal kalau kita berhenti gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kayaknya udah semua ya. Udah. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, mungkin kita ini udah hampir 2 jam ya ternyata. Cepat juga ya, padahal kayaknya tadi bentar banget nih ininya ngobrolnya. Tapi anyway, ini udah oke semua? Kita foto dulu yang udah ada dulu mungkin ya, nanti berikutnya. Oke.
Oke. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Ganti gaya bebas. Gaya bebas, gaya katak. Kita mulai satu kali lagi mungkin. Udah siap? 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Mbak Asri Safitri, mentor dari Akademi Menulis.id yang juga menyandang gelar sebagai kepala sekolah. Nah, terima kasih semua buat teman-teman yang sudah ikut acara pada pagi hari ini di Zoom meeting Akademi Menulis.id dengan tema Nulis Bisa Dapat Cuan Enggak? Nah, tadi sudah dapat banyak sekali penjelasan dan pencerahan ya buat teman-teman semua yang mau memulai karir sebagai seorang penulis. Silahkan bisa dimulai dari mau memutuskan dulu mau jadi apa gitu. Maksudnya mau jadi ghostwriter kah, mau jadi penulis biografi kah, atau mau jadi copywriter atau content writer dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman bisa mulai dari sekarang asal kemampuan menulisnya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah bergabung di Akademi Menulis.id bisa cek materi-materinya di sana. Nah, sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi bahwa saya akan memilih satu penanya beruntung yang akan mendapatkan buku Menggali Pundi-Pundi Lewat Tren Sosial Media karya Asri Safitri. Oke, saya memutuskan untuk memilih Mbak Dahelia Saputri. Oke, selamat ya Mbak Dahelia Saputri. Mbak mendapatkan satu buah buku Menggali Pundi-Pundi. Nanti akan kami kirim, semua biaya kami tanggung, gratis ya ini ya, benar-benar gratis. Jadi nanti mohon kirimkan alamatnya ke DM ya, ke DM Instagram Akademi Menulis.id gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya maupun dari mentor kita hari ini. Sekian yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semua. Semangat, tetap belajar menulis, dan jangan lupa untuk stay safe dan tetap di rumah aja. Semoga semua sehat. Bye-bye.